Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di materi akuntansi biaya, materi yang akan kita bahas adalah mengenai metode harga pokok pesanan atau disebut juga dengan job order cost method. Poin-poin yang akan kita bahas di materi job order cost method ini, yang pertama adalah mengenai pengertian dari metode harga pokok pesanan ya. Kemudian selanjutnya ada siklus dari akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur, karena memang pada umumnya akuntansi biaya ini gitu ya, pembahasannya dari perusahaan-perusahaan manufaktur, bukan dari perusahaan jasa ataupun dagang, karena memang berkaitan dengan biaya-biaya produksi ya, yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Kemudian yang ketiga ada karakteristik dari metode harga pokok pesanan ya. Kemudian yang keempat ada kartu harga pokok atau job order cost sheet. Yang kelima ada manfaat informasi harga pokok per pesanan. Dan yang terakhir ada jurnal-jurnal yang diperlukan dalam menyusun job order cost method ini. Yang pertama ada pengertian dari job order cost method atau metode harga pokok pesanan ya. Di sini dijelaskan, metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan ya. Jadi contohnya misalnya adalah perusahaan percetakan, yang mana perusahaan tersebut akan beroperasi manakala adanya pesanan ya. Contohnya misalnya adanya pesanan spanduk, pamflet, brosur, dan lain sebagainya ya. Nah, dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, di mana biaya-biaya produksi ini terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Jadi 3 unsur biaya produksi ini pasti akan selalu ada ya dalam proses produksi ya. Nah, dan harga pokok produksi persatuan ini dihitung dengan cara membagi total biaya produksi. Jadi total biaya produksi yang dikeluarkan berapa ya untuk pesanan tersebut, yang kemudian nanti dibagi dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Jadi jumlahnya berapa, biaya produksinya dikeluarkan berapa, kemudian jumlah dari produk tersebut yang dihasilkan berapa ya. Nah, itulah harga pokok produksi persatuannya. Selanjutnya ada siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur ya. Nah, siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur ini digunakan untuk mengikuti proses pengolahan produk ya. Sejak dari dimasukkannya bahan baku, kemudian ke dalam proses produksi sampai dengan dihasilkannya produk jadi. Dari proses produksi tersebut, nah ya, hubungannya antara siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya ini bisa dijelaskan pada gambar di bawah ini ya. Yang pertama ini ada siklus pembuatan produk, yaitu dimulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku. Jadi yang pertama itu dibeli bahan bakunya, kemudian disimpan ya di gudang. Setelah itu selanjutnya bahan baku tersebut diolah ya. Di sini ada pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan kemudian yang terakhir adalah penyimpanan produk jadi dalam gudang ya. Selanjutnya ada siklus akuntansi biayanya. Yang pertama yaitu penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi harga pokok bahan baku yang dibelinya berapa ya. Kemudian di sini untuk menentukan pengumpulan biaya produksi tentu saja harus ada 3 unsur biayanya. Yang pertama itu adalah penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, karena memang tidak semua bahan baku yang dibeli ini akan dipakai semuanya secara utuh gitu ya. Misalnya dari 10, misalnya dari jumlah 10 bahan baku mungkin yang terpakai hanya 7 atau 8 gitu ya. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Nah, 3 unsur biaya ini yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik dikumpulkan menjadi satu ya. Di sini disebut dengan pengumpulan biaya produksi, yang nantinya
akan ditentukan harga pokok produk jadinya ya. Jadi untuk menentukan harga pokok produk jadi, ini harus dikumpulkan dulu biaya produksinya yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead ya. Kemudian selanjutnya di sini ada rekening atau akun yang dibutuhkan dalam penjurnalan dari job order cost method ya, atau metode harga pokok pesanan. Nah, siklus akuntansi biaya ini dapat pula digambarkan melalui hubungan rekening-rekening buku besar untuk menampung biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Di dalam buku besar dibentuklah rekening-rekening sebagai berikut ya. Jadi diantaranya yang pertama ada barang dalam proses, kemudian ada persediaan bahan baku ya, akun yang dibutuhkan atau rekening yang dibutuhkan, kemudian ada juga gaji dan upah, kemudian ada biaya overhead pabrik yang dibebankan ya, ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau biaya overhead pabrik yang sebetulnya dikeluarkan gitu ya, karena yang dibebankan belum tentu sesuai dengan yang dikeluarkan pada sebenarnya gitu ya, dari biaya overhead pabrik ini. Kemudian juga ada rekening persediaan produk jadi, dan yang terakhir ada persediaan produk dalam proses. Tentu saja ada yang namanya barang dalam proses gitu ya, karena kan dari siklus perusahaan manufaktur ini kan ada pembelian bahan baku, kemudian yang mana bahan baku tersebut diolah menjadi barang dalam proses, dan yang terakhir ada produk jadi yang nantinya akan diserahkan kepada pemesan ya, sehingga dibutuhkan beberapa akun atau beberapa rekening yang nantinya akan kita jurnal ya. Nah, yang pertama ada rekening dari barang dalam proses. Jadi akun barang dalam proses ya. Ini digunakan untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang nantinya akan kita debit ya, atau disimpan di debit. Jadi 3 unsur biaya produksi ini yang sudah pasti ada ya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ya. Biaya overhead ini adalah biaya-biaya di luar dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya. Ada banyak, salah satu diantaranya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemasaran, biaya administrasi umum gitu ya, biaya penyusutan mesin, gedung, dan lain sebagainya ya, itu masuk di biaya overhead. Jadi biaya overhead ini biaya-biaya yang di luar dari bahan baku dan tenaga kerja yang nantinya pada saat diproses ini akan disimpan di debit ya. Sedangkan harga pokok produk jadinya yang ditransfer di bagian gudang ini akan disimpan di kredit ya. Kemudian yang kedua ada persediaan bahan baku. Pada saat perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan gitu ya, contohnya misalnya adalah perusahaan percetakan, pada saat ada pesanan ini kan tentu saja ada yang namanya pembelian bahan baku, di mana pembelian bahan baku ini nantinya akan dipakai meskipun mungkin tidak semuanya ya. Nah, pada saat membeli tentu saja di gudang akan bertambah yang namanya persediaan atau inventory ya. Nah, ini digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli yang nantinya akan didebit ya, didebit dengan rekening persediaan bahan baku ya, karena bertambah inventorinya. Dimana inventory ini kan bagian dari aset lancar. Kalau aset bertambah itu tentu saja akan didebit ya. Dan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi ini disimpan di kredit. Karena apa? Karena inventorinya berkurang gitu ya, atau digunakan. Persediaan atau inventory bertambah akan didebit, dan kemudian jika persediaan bahan baku tersebut terpakai artinya dia akan berkurang persediaannya sehingga disimpan di kredit ya. Kemudian yang ketiga ada rekening atau akun gaji dan upah. Ini tentu saja ada yang namanya upah langsung dan juga tidak langsung ya, gaji dan upah yang langsung ataupun tidak langsung. Rekening ini merupakan rekening antara yang digunakan untuk mencatat utang gaji dan upah ya, yang nantinya akan didebit, dan upah langsung yang digunakan untuk mengolah produk atau di kredit ya penyimpanannya.
Kemudian yang keempat ada biaya overhead pabrik yang dibebankan ya. Ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Ini disimpannya di kredit ya. Nah, biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka ini berlaku pada job order cost method. Kenapa? Karena pada saat memproduksi, pada saat menerima pesanan maksudnya, pada saat menerima pesanan dari konsumen misalnya ya, ini belum bisa diketahui berapa besarnya biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini kan salah satunya adalah bahan penolong yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu produk ya. Sehingga di sini biayanya dibebankan di muka ya. Nah, nanti makanya ada yang disebut dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Ini adalah biaya overhead yang sesungguhnya dikeluarkan pada saat setelah produk tersebut selesai diproduksi ya. Ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi dan ini disimpan di debit. Jadi, biaya overhead pabrik yang dibebankan misalnya 10 juta. Kemudian biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu ternyata adalah 8 juta sehingga di sini adanya selisih yang kemudian nanti selisih tersebut juga akan kita buat jurnalnya ya. Dan yang keenam di sini ada persediaan produk jadi. Ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang yang nantinya akan di debit karena di sini persediaan atau inventory sama halnya dengan tadi ya, persediaan bahan baku ketika bertambah tentu saja akan di debit dan kemudian ketika berkurang akan di kredit karena persediaan atau inventory ini adalah bagian dari aset lancar di mana yang namanya aset ketika bertambah tentu saja akan di debit dan ketika berkurang akan di kredit ya. Dan juga harga pokok produk jadi yang dijual. Nah, di sini harga pokok produk jadi yang dijual akan disimpan di kredit ya. Dan yang terakhir, rekening atau akun yang dibutuhkan dalam penjurnalan dari metode harga pokok pesanan atau job order cost method ini adalah tentu saja persediaan produk dalam proses ya. Ini digunakan untuk mencatat harga pokok yang pada akhir periode masih dalam proses. Misalnya ada 2 pesanan gitu ya, dalam suatu perusahaan ada 2 pesanan. Dalam perusahaan percetakan misalnya ada yang memesan spanduk, kemudian dari konsumen lain ada yang memesan pamflet. Nah, mungkin bisa jadi hanya salah satu di antaranya yang baru selesai, misalnya pamflet sudah selesai. Nah, itu kan ditentukan berapa besarnya harga pokok dari produk jadinya ya. Nah, sementara produk yang satunya lagi, produk yang lainnya ini yang belum selesai, ini tentu saja menjadi persediaan produk dalam proses ya. Yang nantinya juga tentu saja harus dijurnal sebagai persediaan produk dalam proses yang nantinya disimpan di debit ya, ditentukan berapa besarnya harga pokok produk yang masih dalam proses tersebut. Nah, pengumpulan biaya produksi dalam suatu perusahaan ini tentu saja dipengaruhi oleh yang namanya karakteristik dari kegiatan produksi perusahaan tersebut ya. Nah, oleh karena itu, sebelum dibahas mengenai metode harga pokok pesanannya, akan kita uraikan terlebih dahulu beberapa karakteristik dari kegiatan usaha perusahaan yang produksinya ini berdasarkan pesanan ya, yang tentu saja nantinya akan berpengaruh terhadap metode pengumpulan biaya produksinya. Yang pertama, karakteristiknya adalah proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Ini artinya jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi ini tentu saja akan dihentikan, tidak akan diulangi gitu ya. Dan kemudian mulai dengan pesanan berikutnya yang baru. Jadi beda halnya dengan perusahaan pada metode harga pokok proses yang akan kita bahas nanti ya, insya Allah di materi selanjutnya. Misalnya contoh perusahaannya adalah perusahaan minyak goreng yang produksinya itu terus-menerus gitu ya. Setelah diproduksi, dijual, diproduksi lagi, kemudian dijual lagi. Nah, kalau pada karakteristik metode harga pokok pesanan, ini proses pengolahannya terjadi secara terputus-putus karena hanya
berproduksi pada saat ada pesanan saja ya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan ya. Nah, dengan demikian pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lainnya. Setiap produk yang dihasilkan ini tentu saja akan berbeda karena sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pemesan ya. Kemudian yang terakhir adalah produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Jadi bukan untuk memenuhi persediaan di gudang ya. Kemudian yang keempat ada kartu harga pokok atau job order cost sheet ya. Ini kartu harga pokok, ini merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Karena kan memang job order cost method ini kan tentu saja setiap produk yang dihasilkan ini berbeda ya, sehingga dibutuhkan yang namanya rekening pembantu yang disebut dengan kartu harga pokok ya, yang mana kartu harga pokok ini nanti berisi tentang unsur-unsur dari biaya produksi yang dikeluarkan dari masing-masing produk ya, yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan juga overheadnya ya. Nah, biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu ini dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Jadi, untuk mengetahui berapa besarnya harga pokok pada masing-masing produk yang dihasilkan, ini nantinya akan dilihat pada kartu harga pokok atau job order cost sheet ini ya. Yang mana di dalamnya ini tentu saja akan berisi dari unsur-unsur biaya produksi yang dikeluarkan tadi ya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead. Nah, ini adalah contoh dari job order cost sheet atau kartu harga pokok ya pada metode harga pokok pesanan. Di sini ada yang namanya ketiga unsur biaya produksi yang sudah tadi saya sebutkan ya. Yang pertama ada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, kartu ini digunakan untuk mengetahui berapa besarnya harga pokok produksi yang dikeluarkan dari tiap-tiap pesanan. Kenapa ini dibutuhkan? Karena tentu saja perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, ini kan setiap produknya yang dihasilkan ini berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh masing-masing pemesan, sehingga tidak mungkin biaya produksinya nanti akan digabung ya. Nah, makanya di sini dibutuhkan yang namanya kartu harga pokok. Ini digunakan untuk mengetahui berapa besarnya harga pokok produksi yang dikeluarkan pada tiap-tiap produk yang dihasilkan berdasarkan spesifikasi dari pemesan ya. Di sini contohnya adalah jenis produknya undangan ya, tanggal pemesannya berapa, kemudian tanggal selesainya berapa. Di sini berisi tentang unsur-unsur dari biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencetak undangan tersebut ya. Nah, kemudian di sini juga ada contoh dari job order cost sheet juga yang kedua ya, atau kartu harga pokok. Di sini contohnya adalah pamflet iklan. Karena kan pada metode harga pokok pesanan ini kan perusahaan misalnya dalam satu waktu ini bisa menerima beberapa pesanan yang berbeda. Jadi misalnya kartu harga pokok yang pertama itu berisi tentang biaya-biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencetak undangan. Kemudian kartu harga pokok yang kedua gitu ya dibuat lagi untuk mengetahui berapa besarnya harga pokok yang dikeluarkan ya untuk mencetak di sini misalnya pamflet iklan ya. Ini juga sama di dalamnya ya, di dalam kartu harga pokok ini berisi tentang unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama ada bahan baku yang dikeluarkan, kemudian tenaga kerja. Oh ya, di sini tenaga kerjanya adalah tenaga kerja langsung ya. Karena tenaga kerja tidak langsung ini masuknya ke dalam biaya overhead pabrik ya. Dan yang ketiga adalah BOP atau biaya overhead. Di sini ketiga unsur ini tentu saja akan selalu ada pada proses produksi dari metode harga pokok pesanan ya. Selanjutnya ada manfaat
dari informasi harga pokok produksi perpesanan ya. Yang pertama ini adalah untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perusahaan yang produksinya ini berdasarkan pesanan, ini kan memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang tentu saja ditentukan oleh pemesan gitu ya. Nah, dengan demikian biaya produksi dari pesanan yang satu tentu saja akan berbeda dengan biaya produksi pesanan yang lain. Jadi ini tergantung pada spesifikasi yang dikehendaki oleh pemesan tersebut ya. Oleh karena itu, tentu saja harga jual yang dibebankan kepada pemesan ini sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang nantinya akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Nah, untuk memungkinkan pengambilan keputusan tersebut, ini manajemen memerlukan informasi dari total harga pokok pesanan yang nantinya akan diterima ya. Nah, informasi total harga pokok pesanan ini memberikan dasar perlindungan gitu ya bagi manajemen agar di dalam menerima pesanan perusahaan ini tidak mengalami kerugian gitu ya nantinya. Tanpa memiliki informasi total dari harga pokok pesanan, tentu saja manajemen nantinya tidak memiliki jaminan apakah harga yang diminta oleh pemesan dapat mendatangkan laba bagi perusahaan atau sebaliknya ya. Selanjutnya yang ketiga, manfaatnya adalah untuk memantau realisasi biaya produksi ya. Nah, jadi pada metode harga pokok pesanan ini kan ditentukan dulu berapa besarnya taksiran dari biaya produksi yang nantinya bermanfaat untuk dasar pertimbangan diterima atau tidaknya suatu pesanan gitu ya. Nah, informasi biaya produksi tiap pesanan yang diterima ini digunakan untuk memantau apakah proses produksi untuk memenuhi pesanan tertentu ini dapat menghasilkan total biaya produksi pesanan sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya atau tidak ya. Kemudian manfaat yang keempat ini adalah untuk menghitung laba atau rugi tiap pesanan ya. Jadi untuk mengetahui apakah pesanan tertentu dapat menghasilkan laba atau rugi, pihak manajemen ini memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut ya. Nah, informasi ini nantinya digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari masing-masing pesanan ya. Nah, oleh karena itu, metode harga pokok pesanan ini digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan pada tiap pesanan guna menghasilkan laba. Dan yang terakhir adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan di dalam neraca ya. Jadi di dalam neraca manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan juga harga pokok yang masih dalam proses ya. Nah, untuk tujuan tersebut manajemen perlu menyelenggarakan atau membuat catatan biaya produksi pada tiap pesanan ya. Nah, berdasarkan catatan biaya produksi tiap pesanan tersebut, pihak manajemen nantinya dapat menentukan biaya produksi yang ada pada pesanan yang telah selesai diproduksi maupun yang masih dalam proses. Kemudian selanjutnya ada karakteristik metode harga pokok pesanan. Kalau sebelumnya ada karakteristik dari metode harga pokok pesanan secara umum ya. Kalau di sini adalah karakteristik secara khusus yang berkaitan dengan unsur-unsur biaya produksinya ya. Nah, di sini karakteristik yang pertama adalah digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk
perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa metode ini digunakan jika produk yang dihasilkan hanya berdasarkan pesanan saja ya, di mana produk pada tiap pesanan tentu saja akan berbeda-beda dari satu produk dengan produk lainnya ya, sehingga setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual, artinya tidak bisa digabung antara satu produk dengan produk lainnya ya. Kemudian yang kedua ada biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, di mana di sini ada biaya produksi langsung dan juga biaya produksi tidak langsung. Jadi biaya produksi ini kan dibagi menjadi dua ya, yaitu biaya langsung atau disebut dengan direct cost dan juga biaya tidak langsung atau disebut dengan indirect cost ya. Nah, biaya langsung di sini adalah biaya-biaya yang secara langsung berkaitan dengan proses produksi, seperti misalnya biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung di sini maksudnya adalah tenaga kerja yang ada pada proses produksinya secara langsung gitu ya. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung seperti tenaga pemasaran, administrasi umum, supervisor, kemudian sales gitu ya, dan lain-lain, ini termasuk ke dalam biaya overhead, yang mana biaya overhead ini masuk ke dalam kategori indirect cost atau biaya tidak langsung ya. Kemudian yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan biaya overhead pabrik. Ini yang tadi pada poin kedua ya. Jadi biaya tidak langsung atau indirect cost ya, yang mana dalam hal ini disebut dengan biaya overhead pabrik. Ini adalah biaya-biaya di luar dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Jadi unsur biaya produksi itu kan ada tiga. Yang pertama biaya bahan baku, kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead. Nah, biaya overhead ini adalah biaya-biaya di luar dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi kalau ada biaya-biaya lain di luar dari kedua biaya itu, masuknya adalah ke dalam biaya overhead pabrik ya. Kemudian yang keempat ya, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead diperhitungkan ke dalam HPP pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jadi kalau untuk biaya langsung ini yang terdiri dari biaya bahan baku dan juga tenaga kerja langsung dihitung sebagai harga pokok dari suatu produk yang dihasilkan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, begitu ya. Sedangkan untuk biaya tidak langsung yaitu overhead ini diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi berdasarkan tarif yang nantinya ditentukan di muka. Jadi sebelum diproduksi sudah ditentukan dulu berapa besarnya taksiran dari biaya overheadnya gitu ya, karena biaya overhead ini akan diketahui jumlah yang sebenarnya jika produk dari pesanan tersebut telah selesai. Kemudian yang terakhir adalah harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Nah, jadi untuk perhitungan besarnya harga pokok per unit ini dihitung pada saat produk tersebut telah selesai diproduksi ya. Karena setelah selesai diproduksi akan terlihat berapa besarnya unsur-unsur biaya produksi yang dikeluarkan gitu ya, terutama biaya overheadnya, yang nantinya pada saat produk telah selesai akan terlihat apakah ada selisih antara overhead yang dibebankan dengan overhead sesungguhnya. Kemudian selanjutnya ada jurnal-jurnal yang dibutuhkan dalam metode harga pokok pesanan ini ya.
Sebagaimana siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur, tentu saja ada yang namanya pembelian bahan baku, kemudian ada proses produksi, dan juga ada produk selesai atau produk jadi. Yang pertama, jurnal yang dibutuhkan adalah menjurnal pembelian bahan baku ya. Di sini yang kita debit adalah persediaan bahan baku ya, karena inventory bertambah, itu tentu saja didebit ya. Kemudian jika pembeliannya dilakukan secara kredit, maka yang dikreditnya di sini adalah hutang dagang gitu ya. Nah, jika pembeliannya dilakukan secara tunai, maka yang dikreditnya adalah kas. Kemudian setelah pembelian bahan baku, ada juga pembelian bahan penolong ya. Bahan penolong di sini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu produk di luar dari bahan baku. Jadi misalnya dalam perusahaan percetakan, dalam membuat buku itu bahan bakunya adalah kertas dan tinta. Bahan penolongnya ini misalnya adalah staples gitu ya, lem dan lain sebagainya. Nah, dalam penjurnalan pembelian bahan penolong di sini juga sama dengan pembelian bahan baku, yaitu persediaan bahan penolong didebit dan juga hutang atau kas yang dikredit. Jadi jika pembeliannya secara kredit, maka yang dikreditnya adalah hutang. Jika pembeliannya secara tunai, maka yang dikreditnya adalah kas ya. Kemudian yang ketiga ada pemakaian bahan baku. Jadi setelah dibeli tentu saja dipakai ya bahan bakunya. Di sini penjurnalannya yang didebit adalah BDP atau barang dalam proses. Apa yang diproses? Yang diproses adalah biaya bahan bakunya ya. Jadi di sini yang didebitnya adalah barang dalam proses, yaitu biaya bahan baku ya. Kemudian yang dikreditnya tentu saja inventory atau persediaan bahan bakunya, karena tadi sudah diproses sehingga inventory atau persediaannya menjadi berkurang, sehingga yang tadinya didebit maka selanjutnya berubah menjadi dikredit untuk persediaan bahan bakunya ya. Kemudian yang keempat ada pemakaian bahan penolong. Ini sama juga dengan pemakaian bahan baku, yang didebitnya adalah BOP sesungguhnya ya. Kemudian yang dikreditnya adalah persediaan bahan penolong ya. Jadi kalau BOP biaya overhead ini bahan penolong ini masuknya adalah ke dalam biaya overhead karena di luar dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung, sehingga yang didebitnya di sini bukan barang dalam proses melainkan biaya overhead sesungguhnya yang terjadi gitu, yang dikeluarkan ya. Nah, sedangkan yang dikreditnya ini adalah persediaan bahan penolongnya karena persediaan dari bahan penolongnya sudah berkurang atau terpakai. Kemudian selanjutnya adalah pencatatan biaya tenaga kerja ya. Di sini pencatatannya dibagi menjadi 3, yaitu pencatatan jurnal biaya tenaga kerja terhutang, artinya upah dan gaji yang belum dibayarkan ya. Kemudian yang kedua adalah pendistribusian gaji dan upah, dan yang ketiga adalah pembayaran gaji dan upah. Nah, yang pertama untuk pencatatan jurnal gaji dan upah terhutang, yang kita debit adalah gaji dan upah ya. Kemudian yang dikreditnya adalah hutang, gaji, dan upah, karena hutang itu ketika bertambah maka dia dikredit ya. Kemudian untuk pencatatan gaji dan upah yang didistribusikan, di sini yang didebitnya adalah biaya-biaya tenaga kerja secara keseluruhan ya. Yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini masuknya adalah ke dalam barang dalam proses atau BDP. Jadi yang boleh didebit ke dalam BDP atau barang dalam proses itu hanya direct cost saja, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan juga bahan baku. Selebihnya untuk biaya overhead itu didebit dengan BOP sesungguhnya, jadi tidak dengan barang dalam proses ya. Nah, kemudian distribusi yang kedua ada BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya di sini adalah biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Di sini didebitnya BOP atau biaya overhead pabrik sesungguhnya ya. Kemudian distribusi selanjutnya ada biaya administrasi dan umum dan juga biaya pemasaran. Nah, yang dikreditnya tentu saja gaji dan upah. Jadi ini adalah penjurnalan untuk pendistribusian gaji dan upah terhutang ya.
Nah, kemudian yang terakhir ada pembayaran gaji dan upah. Di sini penjurnalannya yang didebitnya adalah hutang, gaji, dan upah. Kenapa didebit? Karena hutangnya sudah dibayarkan sehingga hutang berkurang, maka masuk ke debit ya. Kemudian yang dikreditnya adalah kas karena kasnya berkurang ya, atau aset lancarnya berkurang. Aset lancar berkurang tentu saja dikredit karena ketika bertambah aset itu adanya di debit ya. Selanjutnya ada pencatatan untuk biaya overhead pabrik. Nah, karena untuk job order cost method atau metode harga pokok pesanan ini kan biaya overheadnya ditentukan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka gitu ya sebelum proses produksi tersebut dilakukan. Kenapa? Karena kan tidak bisa diketahui berapa besarnya biaya overhead sebelum proses produksinya dilakukan, disebabkan karena produknya yang memang berbeda-beda dari tiap pemesan ya. Nah, di sini penjurnalan yang pertama ada biaya overhead yang dibebankan di muka gitu ya di awal sebelum proses produksinya dilakukan. Nah, di sini yang didebitnya adalah barang dalam proses ya, biaya overhead pabrik. Kemudian yang dikreditnya adalah biaya overhead yang dibebankan ya. Kemudian selanjutnya untuk pencatatan biaya overhead yang sesungguhnya, artinya setelah proses produksi selesai, pesanannya sudah selesai dilakukan dan produk sudah menjadi produk jadi begitu ya. Maka pencatatan biaya overhead yang dikeluarkan yang sesungguhnya adalah BOP sesungguhnya di debit dan yang dikreditnya adalah macam-macam rekening yang dikredit. Karena kan biaya overhead ini memang banyak jenisnya ya. Salah satunya diantaranya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemasaran, biaya administrasi umum gitu ya, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8 ada jurnal penutup BOP yang dibebankan. Ini tinggal dibalik saja jurnalnya, yang tadinya BOP yang dibebankan dikredit menjadi di debit. Kemudian yang dikreditnya adalah BOP yang sesungguhnya ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melihat adanya selisih dari biaya overhead. Apakah selisih dari biaya overhead yang dibebankan lebih besar atau lebih kecil? Nah, jika selisih pembebanannya lebih kecil atau kurang, maka di sini yang didebitnya adalah selisih BOP, yang dikreditnya adalah BOP sesungguhnya. Ini kalau pembebanannya kurang. Tapi kalau selisih pembebanannya ternyata lebih, maka BOP sesungguhnya ini didebit, sedangkan selisih BOP-nya dikredit. Jadi tinggal dibalik saja ya. Untuk lebih lengkapnya nanti kita masuk ke contoh soal pada pertemuan selanjutnya insya Allah ya, supaya tidak terlalu pusing mungkin ya. Kemudian pencatatan harga pokok produk jadi, tentu saja setelah diproses kemudian menjadi produk jadi juga butuh untuk di jurnal gitu ya, harus dicatat sebagai harga pokok produk jadi. Di sini yang didebitnya adalah persediaan produk jadi ya, karena kan inventory atau persediaan bertambah tentu saja di debit ya. Di sini yang bertambah adalah inventory dari produk jadi. Sehingga yang dikreditnya karena barang dalam prosesnya sudah selesai ya, sudah menjadi produk jadi, maka barang dalam proses yang tadinya di debit ini menjadi dikredit. Apa saja barang yang dalam proses? Tentu saja ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Jadi 3 unsur biaya produksi yang pasti ada pada perusahaan manufaktur ini ya. Barang dalam prosesnya sudah selesai, yang tadinya di debit menjadi pindah di kredit karena dia sudah berkurang atau sudah hilang gitu ya, sudah berubah menjadi persediaan produk jadi. Artinya produk jadinya bertambah, persediaannya bertambah, maka persediaan produk jadinya kita debit ya. Kemudian jurnal selanjutnya yang dibutuhkan adalah pencatatan harga pokok produk dalam proses ya. Di sini yang didebitnya adalah persediaan produk dalam proses karena memang belum selesai sehingga masih ada persediaan ya produk dalam prosesnya. Kemudian yang dikreditnya tentu saja barang dalam proses ya. Barang dalam prosesnya terdiri dari 3 unsur biaya produksi tadi, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik ya.
Selanjutnya ada pencatatan harga pokok produk yang dijual. Nah, untuk menentukan harga pokok produk yang dijual di sini ya, HPP bertambah berarti di debit ya, harga pokok penjualan, sehingga persediaan produk jadinya ini di kredit ya. Kemudian yang terakhir di sini ada pencatatan pendapatan penjualan. Jika penjualan dilakukan secara kredit ya, perusahaan tersebut melakukan penjualan secara kredit sehingga perusahaan tentu saja mencatat sebagai piutang. Tapi kalau penjualannya secara tunai, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai kas yang disimpan di debit ya, karena piutang dan kas ini termasuk ke dalam aset lancar yang mana ketika bertambah tentu saja harus di debit ya. Kemudian yang dikreditnya adalah hasil penjualan atau pendapatan, di mana pendapatan atau income ketika bertambah ini sama dengan hutang gitu ya, posisi saldo akun normalnya yaitu di kredit. Jadi untuk pencatatan pendapatan penjualan yang di debit adalah piutang atau kas gitu ya, yang di kreditnya adalah hasil penjualan. Baik, sekian dulu untuk materi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.